Berawal dari laporan palsu, pelaku mengatakan bahwa korban meninggal akibat bunuh diri. Akhirnya terungkap usai pihak kepolisian temukan banyak kejanggalan. Seperti apa kronologinya? Mari ikuti penelusuran kami. Misteri jatuhnya korban Christopher Bobby akhirnya terungkap. Korban terjatuh bukan karena bunuh diri, melainkan didorong oleh temannya sendiri, yakni pelaku berinisial MA. Peristiwa naas terjadi lantaran pelaku mengaku sempat kesal dengan korban karena mengintip pelaku saat sedang mandi. Tim gelar perkara mengkonfirmasi pihak kepolisian. Polisi membenarkan jika peristiwa ini terjadi lantaran korban dan pelaku sempat cekcok. Ini terungkap berawal dari adanya laporan dari masyarakat, dalam hal ini adalah security hotel atau petugas keamanan, di mana petugas keamanan menghubungi pihak kepolisian karena terkait peristiwa jatuhnya seorang laki-laki dari lantai 6 Hotel Grand Candi. Kemudian petugas kepolisian mendatangi TKP, melakukan olah TKP. Di sana ditemukan ada 3 orang saksi yang masih berada di TKP. Kemudian ketiga orang saksi tersebut kita amankan, kita lakukan interogasi secara berulang-ulang. Dari interogasi ini memang agak cukup lama karena keterangan dari 3 orang ini masing-masing selalu berbeda sampai pada akhirnya ketika mulai ada informasi yang disampaikan oleh saksi yang diduga pelaku pada saat itu menyampaikan bahwa dia tidak sengaja mengelak. Jadi berawal dari cerita korban lari, menabrak kaca, sampai jatuh, sampai akhirnya saksi yang diduga pelaku ini menyampaikan bahwa ketika korban mau menerjang dia mengelak dan akhirnya jatuh. Kemudian kita coba gali lagi informasi yang lebih detail, baru akhirnya dari ketiga orang ini memberikan informasi yang sama, di mana awalnya terjadi perselisihan di antara mereka, antara khususnya korban dengan terduga pelaku. Kemudian perselisihan ini karena kejahilan korban awalnya gitu, kejahilan korban, sampai dengan si korban ini ingin menerjang pelaku ketika saat pelaku menonton TV di tempat tidur. Kebetulan posisi pelaku itu dekat dengan jendela. Jadi ketika mau diterjang, si pelaku sempat mengelak, kemudian menahan, kemudian membanting ke arah kanan. Nah, ketika dibanting ini ternyata akhirnya kaca pecah dan si korban terjatuh. Ketika ketika mereka check-in itu di Hotel Grand Candi, kemudian si korban ini yang menurut pelaku orangnya tipikal iseng, 2 kali mengintip pelaku pada saat mandi. 2 kali mengintip, kemudian pada saat mengintip pertama itu sempat terjadi penolakan dari si pelaku yang mengakibatkan korban kena pintu kamar mandi di pelipis. Dari situ ternyata berlanjut terjadinya kejahilan lain, ya akhirnya ketika pelaku mendiamkan nonton TV, korban malah seolah-olah membahas permasalahan sebelumnya. Akhirnya terjadilah kejadian yang tadi disampaikan. Kalau melihat keterangan dari mereka, mendengar keterangan mereka ini baru berkenalan kurang lebih 1 bulan dalam rangka pendidikan advokat. Jadi mereka sama-sama calon advokat semuanya. Jadi berkenalan sebulan, kemudian di hari itu Minggu tanggal 7 November 2021 itu adalah acara penutupan. Jadi mereka perpisahan itu mereka semua minum-minum di Tipsy Lion Cafe. Di situ minum-minum mereka mulai dari jam 2:30 sore sampai jam 9:20. Dari situ kemudian korban, pelaku, dan 2 orang temannya, 1 laki-laki dan 1 perempuan, melihat situasi yang sudah kurang nyaman di kafe tersebut, kemudian check-in
di Hotel Grand Candi yang tidak jauh dari tempat kafe. Baru terjadilah kejadian itu ketika check-in, sekitar kejadian pukul 10.30. Pelaku ini kita kenakan pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP di mana ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Pelaku MA mengaku dirinya tidak mengetahui jika korban akan terdorong ke jendela hotel dan akhirnya terjatuh. Pelaku menjelaskan jika hubungannya dengan korban selalu baik, tidak pernah ada keributan. Awalnya kita itu kan satu pelatihan sekolah advokat di salah satu organisasi di Indonesia. Kemudian pada hari itu, hari yang sama itu adalah hari penutupan kita. Jadi 1 minggu sebelumnya saya bersama teman-teman sepakat untuk ketika hari penutupan setelah selesai kita sekolah atau pelatihan itu, kita sepakat untuk nongkrong-nongkrong lah, kumpul-kumpul yang mau-mau aja. Kemudian sampailah kita di salah satu bar di Semarang. Saya dengan saudara almarhum Bobi Winarto, kami berangkat beriringan naik sepeda motor sendiri-sendiri dari tempat pelatihan sampai di tempat nongkrong itu sekitar jam 2:30 sore. Kemudian setelah kita nongkrong ya, makan, minum, bercanda, kemudian teman saya yang juga saksi juga dalam kasus ini, Mbak Sinta namanya, itu merasa suasana sudah tidak kondusif, sudah banyak yang teler, sudah banyak yang nggak bisa pulang, tempatnya juga sudah kotor becek. Kemudian ngajak pindah. Akhirnya kami berempat sepakat untuk pindah ke istirahat ke Hotel Grand Candi. Kami masuk seperti biasa, lihat kasur kan ngaso, tidur-tiduran. Kemudian saudara almarhum Bobi itu mandi. Setelah selesai mandi, gantian saya yang mandi. Dan ya seperti kesaksian saya yang sebelum-sebelumnya, memang saya sempat diintip 2 kali. Dan yang pertama itu kemungkinan menyebabkan luka di daerah alis sebelah kirinya. Itu yang pertama. Iya, itu kejadian yang pertama. Namun saya belum tahu. Saya baru tahu ketika saya sudah selesai mandi, alis sebelah kirinya berdarah lecet seperti itu. Kemudian sempat ada teman-teman bilangnya cekcok, namun saya anggap itu ya gurauan sajalah. Karena ya ujung-ujungnya saya dan almarhum Bobi itu tetap berteman, dan saya juga minta maaf kepada almarhum Bobi udah melukai dia. Namun saya ya pasti rasa kesal ada, cuman ketika sudah bermaafan ya sudah selesai. Karena kita berteman kan, ya sudah kami berdamai. Saya minta maaf, kami salaman, kemudian kami pesan makanan. Sedikit kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu makanan, bercanda-bercanda. Kemudian saya duduk di tepi kasur di sebelah kiri dekat kaca. Tidak tahu kenapa saudara Bobi tiba-tiba datang dengan cepat mengarah ke saya, mau menimpa badan saya. Namun saya refleks, saya dorong ke depan, yang mengakibatkan karena mungkin masih di bawah pengaruh alkohol ya. Kemudian kakinya terselengkat gitu sehingga menembus kaca itu seperti posisi koprol, roll depan seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu terjadi, saya bertiga lompat dari kasur. Saya coba lihat ke bawah lewat kaca yang pecah itu, nggak kelihatan, hanya kelihatan bajunya saja. Kemudian secara impulsif kami bertiga dengan panik coba turun ke resepsionis, panggil pihak berwajib, panggil ambulan, semuanya pokoknya kami usahakan untuk teman saya. Kira-kira pukul berapa itu, Mas? Kejadian sekitar pukul 10:30 malam. Kemudian setelah kami juga sempat cari-cari di mana letak posisi badannya,
Akhirnya ketemu lewat jendela kecil, kita nerobos jendela kecil itu untuk masuk ke area balkon luar lantai 2 hotel tersebut. Sampai di tempat kejadian pun almarhum saudara Bobi masih bernafas. Masih bernafas, detak jantungnya masih ada. Namun dengan arahan dari pihak security, kami nggak berani pegang badannya. Jadi yang bisa kami lakukan ya nangis, ya berdoa, ya nunggu. Ya kurang lebih seperti itu, Mbak. Sampai akhirnya tim penyelamat itu datang sekitar pukul hampir 11 malam. Kemudian kami dilakukan penyidikan dan segala macam. Sampai kami dengar kabarnya itu saudara teman saya almarhum Bobi itu meninggal dunia seperti itu. Saya tidak mau mengecewakan almarhum teman baik saya. Saya juga tidak mau ada berita miring tentang almarhum juga. Saya memikirkan keluarga almarhum. Jadi saya mengakui memang seperti itu adanya, dan dalam hati saya yang terdalam tidak ada sedikit pun niat untuk melukai teman saya sendiri seperti itu, Mbak. Ini kedekatannya, ya kami nongkrong bareng, kami cerita bareng, kami tidak dalam pelatihan pun kami masih berkomunikasi lewat grup. Ya selayaknya kami berteman lah, berkelompok seperti itu, Mbak, kami berlima. Ini memang sudah berdamai, sudah selesai. Iya, hanya iseng-iseng saja. Dan ya saya memaklumi itu. Kemudian saya juga sempat melukai almarhum, saya juga jadi nggak enak hati. Kemudian saya juga minta maaf. Masalah kami selesai di situ. Kejadian-kejadian selanjutnya itu murni hanya kecelakaan saja. Saudara, akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Dari kasus ini kita bisa belajar untuk tetap waspada dan berhati-hati. Esra Simamora, Dedi Setio, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.